Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang BSI sekalian di Tech Talk mingguan ya, pada hari Kamis seperti biasanya gitu. Nah, pada pagi hari ini, Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk mengisi Tech Talk ya. Tapi untuk pagi hari ini, itu Tech Talknya itu nggak tech ya, bahkan agak jauh dari kata tech gitu. Jadi saya ingin ngebahas judulnya itu terkait New Year New Me gitu. Apa sih New Year New Me yang dimaksud gitu? Nah, perkenalkan nama saya Habib Isdihar. Saya dari tim Army BPM dan sekarang posisi saya sebagai UX designer dan pagi hari ini saya akan membahas tentang New Year New Me yang tadi saya jelaskan sebelumnya gitu. Dan maksudnya New Year New Me itu apa sih gitu? Sebenarnya yang akan saya bahas itu sebenarnya terkait diet sih teman-teman gitu. Nah, mungkin untuk mengamali awal tahun ya, walaupun udah agak telat juga ya. Sekarang kan udah Februari gitu. Harusnya itu paling tepat kayak gini kan mesti awal-awal tahun ya kayak Januari awal gitu atau pertengahan pertengahan Januari gitu. Tapi ya udahlah gitu. Mumpung belum terlambat juga kan untuk resolusi apa ya, resolusi kesehatan kita itu ke depannya itu. Nah, untuk hari ini ada 4 hal yang perlu saya bahas, yang ingin saya bahas. Itu yang pertama itu apa itu diet gitu. Nah, mungkin teman-teman udah pernah ngelakuin ya diet itu tuh apa gitu. Tapi perlu kalian ketahui itu bahwa ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang diet juga gitu. Itu yang pertama, lalu yang kedua itu tentang pradiet gitu. Nah, ini nanti akan ngebahas terkait apa yang disiapkan saat diet gitu. Jadi jangan sampai kita pada saat melakukan diet itu melakukan kesalahan-kesalahan yang harusnya sudah kita preparasi dari awal gitu. Jadi menurut saya pradiet itu juga perlu juga gitu untuk dibahas pada Tech Talk pagi hari ini gitu. Lalu yang ketiga itu ada exercise 101 ya. Jadi kayak pengenalan exercise karena untuk ngelakuin diet atau menurunkan atau menaikkan berat badan ya itu pendamping yang terbaik itu sebenarnya adalah olahraga gitu. Dan nanti saya akan ngebahas sebenarnya olahraga yang benar dan olahraga yang baik itu gimana gitu. Lalu yang terakhir mungkin penutup ya. Mungkin nanti lebih banyak di sesi eh, pertanyaan atau nanti sesi-sesi tanya jawab gitu ya. Itu terkait mitos dan informasi yang beda di masyarakat terkait diet ataupun nanti olahraga yang mungkin kalian temuin gitu. Oke, sebelum masuk ke pembahasan apa itu diet yang saya sebutkan sebelumnya, mungkin teman-teman belum ngerasain fase-fase kelima fase ini gitu pada saat melakukan diet gitu. Yang pertama tuh ada yang namanya yo-yo effect gitu, di mana yo-yo effect itu eh, kita itu menurunkan berat badan, tapi beberapa hari setelahnya itu tiba-tiba naik lagi gitu, atau kebalikannya gitu, kita sudah berusaha naikin berat badan, tapi besok itu malah tiba-tiba turun drastis gitu. Itu disebut yang namanya yo-yo effect gitu. Lalu yang kedua tuh ada yang namanya baby stuck gitu. Jadi teman-teman ngelakuin diet itu udah lama banget gitu. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan itu tapi nggak turun-turun gitu. Atau nggak naik-naik berat badannya gitu. Saya mau turun ke angka 55 atau 60 kilo, udah 2 bulan ngelakuin diet dengan protokol yang saya pelajari, tapi kok nggak turun-turun gitu. Pasti banyak ya teman-teman yang ngelakuin kayak gitu, ngerasain kayak gitu. Lalu ada yang namanya spot reduction gitu. Maksudnya spot reduction itu tuh kita sudah ngelakuin diet penurunan berat badan ya. Tapi kok ada beberapa bentuk tubuh yang tidak berubah itu. Contohnya biasanya kalau kita alami itu kalau nggak di bagian paha itu di bagian perut ya.
Jadi udah turun 5-6 kilo, udah lumayan gede gitu, tapi kok perutnya masih buncit, rasa masih buncit, atau pahanya masih ngelebar gitu. Nah, itu juga jadi bahasan nantilah ya gitu. Lalu yang keempat itu ada confused atau bingung gitu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang pernah mencoba berbagai metode diet gitu. Entah itu diet keto atau diet carnivore atau apalah banyak gitu di luar sana. Tapi kok ngerasa selalu nggak cocok dan bingung gitu. Malah jadinya bingung sendiri gitu. Nah, sebenarnya itu diet itu gimana gitu. Lalu yang terakhir itu ada terus diet ya. Ini sebenarnya juga fase-fase di mana teman-teman itu tuh ngerasa kalau diet itu selalu menyiksa gitu. Yang biasa kita makannya mungkin sehari 3 kali harus dikurangin jadi sehari 2 kali, atau yang nggak suka sayur paksa makan sayur, yang mungkin mual makan buah nggak suka makan buah jadi dipaksa makan buah, itu kan menyiksa ya gitu. Tapi sebenarnya diet itu bisa nggak sih gitu. Nah, nanti dibahas di bahasan habis ini gitu. Oke, selanjutnya penjelasan pertama itu saya ingin menjelaskan terkait apa itu diet gitu. Diet itu apa sih gitu. Nah, eh sebenarnya dasar kata diet itu berasal dari bahasa Yunani, teman-teman, yaitu diaita, yang artinya cara hidup gitu. Nah, dari kata dasar bahasa Yunani mulai berkembang beberapa teori-teori atau pemaparan-pemaparan dari para ahli atau organisasi terkait gitu. Nah, dari sekian banyak apa namanya? Dari sekian banyak pemaparan itu saya ambil dua. Yang pertama dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia itu tahun 2009 itu mengatakan bahwa pengaturan pola dan konsumsi makanan serta minuman yang dilarang dibatasi jumlahnya, dimodifikasi atau diperbolehkan dengan jumlah tertentu bla 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 gitu ya. Nah, lalu yang terakhir, yang kedua itu terkait pemaparan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat. Itu memaparkan bahwa diet adalah apa yang seorang makan dan minum secara teratur untuk menjaga kesehatan. Nah, dari pemaparan yang saya paparkan ini, sebenarnya itu diet tidak hanya terbatas untuk menurunkan berat badan gitu, tapi diet itu juga menaikkan berat badan juga gitu. Jadi pembagian diet itu terbagi dua, yaitu cutting sama bulking gitu. Jadi kalau punya teman-teman lagi ingin turunin berat badan, itu juga termasuk diet, dan untuk teman-teman yang ingin naikkan berat badan seperti saya, itu juga ada di fase yang namanya fase bulking atau meningkatkan berat badan gitu. Tapi nanti polanya yang berbeda gitu. Apa yang harus dilakukan pada saat cutting dan apa yang harus dilakukan pada saat bulking seperti itu. Dan diet itu juga nanti terbagi juga ya. Mungkin dietnya buat teman-teman kita yang mungkin sakit atau yang menderita penyakit tertentu itu ada diet tersendiri gitu. Tapi kalau mamanya diet untuk orang yang mungkin sehat walafiat ya, seperti kita-kita semua ini mungkin bisa menggunakan diet yang normal gitu. Nah, lalu yang kedua itu pradiet. Setelah kita tahu apa itu definisi dasar dari diet, apa pengertian dari diet, itu saya akan menjelaskan terkait pradiet. Jadi apa sih yang perlu dipersiapkan gitu? Apa sih yang perlu diperlukan pada saat kita ingin melakukan diet gitu? Oke, jadi yang perlu disiapkan saat ingin diet itu sebenarnya ada 5. Yang pertama itu kita harus paham yang namanya BMR atau basal metabolic rate. Lalu yang kedua itu ada body fat, itu di mana body fat itu kita harus mengetahui body fat kita itu sejauh mana gitu sebelum kita melakukan diet. Lalu yang ketiga itu ada TDEE atau total daily energy expenditure. Jadi TDEE itu ya semacam apa ya, energi harian yang dibutuhkan dalam tubuh lah gitu. Lalu yang keempat itu ada yang namanya itu TEF atau Take Effect of Food. Lalu yang keempat itu ada Meal and Workout Management. Ini terkait manajemen diet aja sih gitu. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan terkait BMR ya teman-teman ya. Jadi BMR itu yang saya sebutkan sebelumnya itu kepanjangan dari basal metabolic rate gitu. Nah, definisi dari BMR itu adalah kemampuan tubuh untuk menjalani aktivitas tubuh dasar sehari-hari. Jadi gini teman-teman, BMR itu
menghitung kalori minimal yang harus dimasuk ke dalam tubuh kita untuk menjalankan organ-organ yang berjalan dari tubuh kita. Kan kita kan ada organ yang berjalan ya, contoh jantung itu untuk memompa darah, habis itu paru-paru untuk mengatur pernafasan, habis itu ada yang namanya pembuluh darah juga, habis itu ada yang namanya otak, ada yang namanya lambung, sistem pencernaan dan lain sebagainya. Nah, itu tuh mereka bergerak itu juga membutuhkan energi gitu. Nah, kita harus perlu dulu gitu. Kita tuh BMR kita tuh ada di apa ya? Ada di angka mana gitu. Jangan sampai kita itu mengkonsumsi sesuatu itu di bawah BMR kita gitu. Nah, pengukurannya gimana sih gitu? Nah, pengukurannya itu menggunakan BMR kalkulator. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di Google aja itu ketik ada BMR kalkulator itu nanti akan keluar semua tuh nanti bagaimana caranya untuk ngehitung BMR gitu. Mungkin bisa saya praktekkan di sini ya ininya. Nah, jadi untuk menghitung BMR yang pertama kita tinggal ketikkan aja di sini itu BMR kalkulator. Nah, jadi di sini akan tertampil ya di sini terkait data-data apa saja untuk menghitung BMR kita gitu, angka BMR kita gitu. Jadi kita masukkan aja di sini itu umur kita berapa, namanya pakai data saya aja ya. Umur saya 4 tahun, habis itu tinggi saya itu 169 dan untuk berat badan saat ini saya di 77 kilogram. Nah, ini udah keluar ya. Jadi BMR saya itu sebanyak 1711 kalori per hari gitu. Nah, kalau saya udah dapat angka ini, berarti saya harus mengkonsumsi minimal, nggak boleh kurang ya, nggak boleh kurang dari 1711 kalori gitu. Karena apa? Nanti pada saat kita bisa mengkonsumsi di bawah nilai BMR, itu nanti akan ada beberapa trouble yang ada di tubuh kita. Bisa jadi mungkin kalau kita mengkonsumsi di bawah BMR itu nanti kita jadi cepat ngantuk gitu. Atau nanti kita gampang sakit atau yang perempuan itu bisa haidnya itu nggak lancar dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti kalau mamanya kita makan di bawah BMR itu nanti akan bermasalah ke tubuh kita gitu. Dan bermasalahnya itu bertahap gitu loh, nggak langsung langsung sakit gitu, enggak gitu. Bisa jadi nanti apa ya, imun imun kita tuh bisa makin menurun karena kita makan di bawah BMR itu bisa jadi gitu. Jadi yang harus kita ketahui pertama kali adalah kita harus makan di atas BMR kita. Dan di contoh ini kan BMR saya kan 1711 ya. Berarti saya harus makan di atas 1711 kalori seperti itu. Jadi mungkin saya catat dulu di sini ya. BMR saya tuh 1711. Nah, lalu kembali ke slide. Nah, itu terkait BMR ya. Lalu yang kedua itu ada body fat. Untuk menentukan body fat itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu kita bisa pakai bantuan kalkulator di Google gitu. Nah, tapi untuk yang lebih akurat lagi, itu nanti kita bisa datang ke beberapa klinik kesehatan atau mungkin di mana ya, fitness center gitu, yang dia menyediakan timbangan untuk pengukuran body fat gitu. Nah, untuk body fat sendiri, semakin besar body kita, itu penampilan kita tuh semakin banyak lemaknya gitu. Seperti yang di gambar ini, itu kan kalau orang yang over 30% itu perutnya udah benar-benar menggelambir, habis itu memang definisi ototnya itu sudah nggak keluar gitu. Tapi semakin kecil oh, seperti body fat di angka 10 sampai 14% atau bahkan di bawah 10% itu ototnya udah mulai keluar gitu. Jadinya mungkin lebih bagus ya kalau hanya dilihat untuk laki-laki seperti itu. Jadi kita juga harus tahu juga sebenarnya tuh yang kita kejar untuk diet itu yang paling utama itu kan sehat. Nah, tapi kalau namanya teman-teman juga pengen ngejar apa namanya?
terkait look juga, terkait fisik juga itu untuk body fat juga perlu diperhitungkan juga seperti itu. Itu terkait body fat. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya TDEE. Nah, TDEE itu adalah total daily expenditure atau pengeluaran harian total. Nah, TDE ini hitung-hitungannya tuh lumayan rumit teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya kita ngitung sendiri itu malah capek sendiri gitu. Nah, kalau misalnya pengen tahu TDE kita, itu kita harus lihat aja di kalkulator sama kayak yang tadi kita tulis aja TDE kalkulator sebentar. Nah, pada saat kita memasukkan TDE kalkulator di sini, itu kan sudah ada beberapa data ya. Itu kita masukkan aja datanya. Contoh menggunakan data saya. Itu weight-nya 77 kilo, height-nya 169, habis itu activity. Nah, ini activity-nya di aja ya teman-teman, sesuai aktivitas teman-teman. Kalau emang suka olahraga ya diisi aja. Kalau misalnya suka olahraga berapa hari dalam seminggu, kalau misalnya nggak suka ya udah jujur aja gitu. Jangan dilebihkan dan jangan dikurangkan gitu. Kalau saya mungkin 6 sampai 7 day per week. Kalau body fat-nya tadi di skip aja nggak apa-apa. Nah, di sini akan keluar beberapa data, di mana data-data ini akan jadi patokan kita pada saat kita mengelola makanan kita pada saat bukan diet gitu. Nah, tadi kan eh, basal metabolic rate saya kan 1711 kalori di sini. Dan di kalkulator juga sudah dihitungkan bahwa BMR saya itu 1711 di sini. Dan karena saya punya aktivitas fisik itu sekitar 5 sampai 7 hari dalam seminggu, jadinya kan masuknya ke heavy exercise. Nah, jadinya saya harus mengkonsumsi setidaknya itu 295,2 kalori. 1952 kalori, sorry. Nah, terus kalau kita scroll ke bawah, kalau di tdlkalkulator.net itu juga diberikan juga opsi apakah kita ingin menaikkan berat badan atau ingin menurunkan berat badan gitu. Nah, yang 2.950 kalori itu kondisi di mana kita melakukan maintenance gitu. Contoh saya sudah nyaman di berat badan 77 kilo gitu. Nggak naik, nggak kurang. Nah, berarti saya harus mengkonsumsi kalori sebanyak 2.952. Nah, sedangkan kalau misalnya saya ingin menurunkan berat badan dari 77 kilo mau naik ke 75 kilo gitu. Nah, ini tinggal dipilih aja untuk yang cutting gitu. Nah, kalau maunya cutting itu dia kalorinya lebih sedikit. Nah, ini sebesar 2.452. Lalu kalau misalnya saya ingin naikin berat badan lagi gitu, maunya dari 77 kilo ke 80 kilo gitu. Nah, ini tinggal klik aja bagian bulkingnya gitu. Nah, kalau punya bagian bulking itu kalorinya akan lebih banyak daripada yang sebelumnya, itu sekitar 3.452 kalori. Dan yang di bawah itu kan ada moderate carb, ada lower carb, ada higher carb ya. Nah, ini menunjukkan teman-teman itu nanti mau settingan yang kayak gimana gitu. Mau yang karbohidratnya itu biasa-biasa aja pada saat konsumsi saat diet, atau pada saat diet itu kita ingin yang lower carbs atau yang nggak mau terlalu banyak makan karbohidrat, atau kita pengen yang banyak karbohidratnya. Nah, itu sudah dipilih di sini gitu. Jadi itu teman-teman terkait perhitungan apa ini TDEE untuk pra diet kita seperti itu. Oke, itu untuk TDEE. Lalu yang selanjutnya itu ada TEF atau Thermic Effect of Food. Nah, setelah kita tahu berapa kalori yang harus kita masukkan, kita ingin memutuskan ingin maintenance, mau cutting atau mau bulking pada saat proses diet, kita juga perlu mengetahui juga gitu. Sebenarnya makan makanan apa sih? Makanan-makanan apa aja yang mendukung diet kita gitu. Nah, jadi makanan pendukung diet itu sebenarnya kan diproses ke tubuh kita melalui termogenesis ya, di mana tubuh itu akan membakar apa yang kita makan jadi sumber energi gitu, menjadi energi kita gitu. Nah, tiap makanan yang kita masuk dalam tubuh kita itu akan diproses demikian rupa dan ada mungkin energi yang dikeluarkan gitu.
Nah, harapannya kita kan pada saat kita makan kan energi yang dikeluarkan untuk mengolah makanan itu kan makin besar ya kalau maunya ingin diet gitu. Dan jadi kita juga harus memanfaatkan dan memaksimalkan apa yang kita makan. Jadi untuk thermic effect of food-nya itu tuh kita perlu makan yang tinggi protein. Nah, itu contohnya ada ayam, habis itu ada daging merah atau daging sapi, habis itu ada ikan, ada telur, tahu dan lain sebagainya gitu. Lalu jangan lupa juga untuk aktivitas fisik ya, olahraga gitu. Karena olahraga juga salah satu hal untuk memperbaiki metabolisme agar pada saat kita memakan atau mengkonsumsi konsumsi menu saat diet itu tuh pembakaran di tubuh tuh jadi lebih baik gitu. Sehingga nanti lebih optimal pada saat menjalankan diet. Nah, untuk manajemen makanannya sendiri itu nanti teman-teman bisa lihat di Fat Secret ya di internet gitu. Jadi ketik aja nanti teman-teman butuh karbohidratnya berapa gram dalam sehari, habis proteinnya sehari ada butuh berapa gram. Nah, itu nanti diakumulasikan dan nanti ada manajemen sistemnya lagi di Fat Secret. Itu bisa di-download di smartphone, juga bisa tersedia dalam bentuk web juga gitu. Oke, yang nomor 4 itu terkait meal and workout management. Nah, terkait meal and workout management itu sebenarnya ada 3 hal utama ya terkait manajemen pada saat diet gitu. Apalagi terlebih pada saat makan ya. Yang pertama itu kita harus nge-track makanan kita terus-menerus gitu. Setiap hari kita harus nge-track makanan. Apa yang masuk dalam tubuh kita, apa yang kita konsumsi, apa yang kita kunyah, itu juga harus kita track. Karena kadang tuh kalau kita diet itu kan tiba-tiba suka colong-colongan ya, tiba-tiba ngemil apa gitu. Nah, padahal tuh ngemil satu pieces saja itu udah ngerubah kalori lumayan banyak gitu. Contohnya kita ngemil nastar 1 biji. Nah, nastar 1 biji itu berapa kalori sendiri kan gitu. Padahal cuma satu, tapi kalorinya besar. Nah, jadi kita harus nge-track makanan itu setiap hari pada saat kita melakukan proses diet gitu. Lalu yang kedua, perbanyak protein gitu. Nah, kalau perbanyak protein ini sebenarnya buat teman-teman yang mau ini ya, yang mau cutting ya, yang mau nurunin berat badan gitu. Jadi kalau ingin nurunin berat badan itu tuh protein tuh bener-bener dipakai pada saat melakukan cutting. Karena apa? Karena otot otot itu kan dibangunkan dari protein. Basisnya tuh protein sama amino gitu. Nah, makin besar otot kita, itu pembakaran pada lemak tuh makin besar juga gitu. Jadi teman-teman kalau mamanya lagi bangun otot gitu, kalau bisa 1 hari itu minimal proteinnya tuh 1 kali berat badan per gram protein. Contohnya berat badan saya 77 kilogram, berarti protein saya sekitar di angka berapa ya berarti ya? Di angka 70 gram, 77 gram juga gitu. Tapi ada studi yang bilang juga 2 kali berat badan gitu. Jadi harus konsumsi sekitar 154 sampai 160 gram protein gitu. Tapi kan itu gede banget gitu. Tapi ya namanya pengen bangun otot ya, jadinya juga harus banyak makan protein juga gitu. Lalu yang ketiga terkait workout management itu, sorry, terkait meal management itu kita juga harus bijak konsumsi gula dan ultra processed food gitu. Jadi pada saat kita melakukan diet itu sebisa mungkin itu kita lebih bijak untuk mengkonsumsi gula gitu. Entah itu gula tebu atau gula-gula yang lain gitu. Lalu kita juga kalau bisa menghindari yang namanya ultra processed food ya. Jadi ultra processed food atau ultra itu adalah kategori makanan yang diproses secara berulang gitu. Contohnya seperti makan makanan kaleng, habis itu snack yang ada di luaran sana, snack-snack apa ya kayak ya snack-snack lah gitu yang biasa kita makan gitu. Habis itu junk food apalagi gitu. Itu janganlah dikurangin atau lebih bijak dalam mengkonsumsi hal tersebut. Lalu yang ketiga, setelah kita tahu apa itu diet, setelah kita tahu kalori kita yang kita butuhkan pada saat proses diet, kita juga udah tahu manajemennya pada saat kita mengatur pola makan. Lalu yang ketiga ada yang namanya exercise gitu. Karena yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk mendukung
proses diet yang paling baik itu adalah exercise atau olahraga gitu. Jadi teman terbaik pada saat dia itu adalah olahraga. Jadi agak apa ya? Agak nggak make sense juga pada saat kita hanya menurunkan berat badan dengan modal makan doang, tapi kita nggak exercise dia buat apa gitu loh. Nah, jadi olahraga yang baik sebenarnya itu adalah olahraga yang dilakukan teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ngelakuin olahraga, ya lakuin aja apapun. Mau itu lari, mau itu sepedaan, mau itu weightlifting, mau itu bela diri, dan lain sebagainya itu bebas gitu. Yang penting teman-teman suka ngelakuinnya dulu itu pertama. Terus yang kedua, kalau bisa itu dirutinkan gitu. Jangan cuman ya sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu. Kalau bisa seminggu itu minimal 3 kali untuk melakukan olahraga. Nah, pengkategorian olahraga itu sebetulnya ada dua. Yang pertama itu kardio, itu olahraga kardio. Lalu yang kedua ada olahraga weightlift atau weightlifting gitu, angkat angkat beban. Nah, untuk olahraga kardio itu adalah olahraga kumpulan olahraga yang melatih sistem kardiovaskular. Nah, kardiovaskular itu tuh jantung dan pembuluh darah. Contohnya itu adalah bersepeda, habis itu running atau lari atau jalan cepat, terus ada renang dan lain sebagainya. Pokoknya olahraga yang memacu jantung yang bikin apa ya, bikin capek, deg-degan itu tuh kategorinya ke olahraga kardio gitu. Di Zabar BSI juga kan juga banyak ya yang udah ngelakuin olahraga kardio gitu. Contohnya Pak Andri juga lari, habis itu Mas Alvan juga suka sepedaan. Terus tiap hari Rabu kan ada futsal juga gitu. Nah, itu juga termasuk olahraga kardio. Lalu yang kedua itu ada olahraga weightlift, di mana olahraga weightlift itu olahraga yang melatih otot rangka ya. Di mana otot rangka itu banyak sekali. Ada otot dada, itu pectoralis mayor, pectoralis minor, habis itu ada otot bahu, otot bicep, tricep, otot quads dan lain sebagainya. Pokoknya yang tampak dalam tubuh kita bagian luar itu namanya otot rangka. Lalu untuk olahraga weightlift itu dia menggunakan body weight atau unit sebagai parameternya gitu. Jadi kalau umpamanya kita ngelakuin olahraga weightlifting ya, contoh umpamanya bench press atau mungkin deadlift tuh, atau mungkin push up yang lebih mudah dilakukan itu pastikan kita menggunakan beban. Nah, bebannya itu tuh bisa menggunakan beban kita sendiri, beban berat badan kita, atau kita menggunakan weight unit. Weight unit itu adalah alat bantu untuk mengangkat beban kita, untuk mengangkat beban gitu. Contoh bar atau mungkin dumbbell atau mungkin apalah pemberat gitu. Lalu satuan untuk weightlifting itu ada yang namanya sama repetisi. Kalau repetisi itu pengulangan, kalau set adalah kumpulan dari repetisi. Nah, itu contohnya ada SBD squat, bench press, deadlift, lalu ada push up, ada sit up, lalu ada dips. Nah, untuk ragam weightliftingnya itu gerakannya apa aja? Di sini teman-teman bisa lihat di musclewiki.com ya. Jadi mungkin saya bukakan karena terlalu banyak sekali gerakan-gerakan yang ada di weightlifting ya. Jadinya teman-teman bisa lihat di sini di musclewiki.com sini. Nah, ini tinggal klik aja nanti teman-teman pengen latihan apa. Contoh mau latihan otot dada atau otot latissimus dorsi atau otot sayap atau otot bahu dan lain sebagainya bisa dipilih aja di sini. Dan sini juga ada equipment-nya juga kalau teman-teman eh, pengen pakai dumbbell atau pengen pakai kabel atau mungkin cuman pakai body weight aja itu bisa gitu. Contoh saya maunya klik otot dada, latihan otot dada. Nah, di sini ada keluar ya. Ini ada barbell bench press kalau mau pakai bar. Habis itu ada push up. Kalau punya teman-teman workoutnya di rumah itu bisa pakai push up. Lalu ada beberapa variasi-variasinya juga. Lalu ada yang dumbbell incline bench press yang pakai kursi sama pakai dumbbell dan lain sebagainya. Jadi terserah teman-teman nanti mau ngelatih apa gitu. Sesuai apa ya? Sesuai teman-teman aja gitu. Jadi itu terkait olahraga weightlift. Nah, tips berolahraga dari saya pribadi ya, karena kita sudah membahas terkait yang
olahraga weightlifting sama kardio, itu ada 5 hal yang perlu kita pahami juga pada saat berolahraga. Yang pertama adalah kita harus melakukan yang namanya progressive overload gitu. Di mana progressive overload itu adalah upaya untuk menaikkan repetisi atau menaikkan kesulitan lah pada saat kita melakukan eksekusi gerakan gitu. Contoh kalau yang suka olahraga kardio itu mulai eh, berangkat dulu di hari pertama mungkin lari 1 kilo itu pace-nya berapa gitu. Nanti di minggu kedua nanti naikin lagi pace-nya atau naikin lagi jaraknya gitu sampai benar-benar kita itu melampaui batas sendiri gitu. Lalu yang kedua, don't use your ego ya. Jadi teman-teman di sini kalau mamanya olahraga, memang olahraga itu kan emang ada sesi di mana kita harus nge-push limit kita gitu. Kita harus apa ya, melampaui batas lah. Tapi ya kalau emang dirasa kita nggak bisa ya ya udah gitu, nggak usah dipaksain nanti malah fatal akibatnya ke tubuh kita gitu. Banyak kejadian-kejadian yang kayak gitu kan di sekitar kita. Contohnya saya dulu pernah ngangkat beban lah gitu, tapi ternyata nggak kuat. Nah, nanti pas itu tangan saya kan juga kekilir juga gitu. Terus di luar juga banyak orang yang serangan jantung gara-gara dipaksakan olahraga dan lain sebagainya. Jadi jangan pakai ego terlalu dalam lah intinya gitu. Lalu yang ketiga itu ajak teman gitu. Jadi kan kayak futsal hari Rabu gitu kan banyak teman-temannya kan ngajak teman gitu. Jadinya lebih semangat dan lebih fun pada saat ngelakuin olahraga gitu. Jadi lebih lebih nggak ada beban aja gitu. Lebih seneng gitu ngelakuinnya. Lalu yang keempat itu gunakan alat yang safety. Ini juga penting kalau teman-teman, apalagi teman-teman yang udah bener-bener hobi olahraga ya. Jadi kalau mainnya di sepeda tuh kan, olahraga sepeda itu kan ada pakai helm, habis itu ada yang pakai apa safety safety shoes. Lalu kalau mainnya sepatu lari itu kan juga udah didesain juga ya. Ada yang sepatu lari untuk karbon, pakai karbon, habis itu sepatu lari yang beberapa fitur-fiturnya itu bisa meminimalisir tekanan. Kalau mamanya yang angkat beban itu ada yang namanya wrist wrap, ada yang namanya belt, lever belt dan lain sebagainya. Nah, itu untuk menjaga keselamatan kita pada saat melakukan eksekusi gerakan atau aktivitas pada saat kita berolahraga. Lalu yang terakhir itu be balance, di mana jangan teman-teman kalau bisa ya ini teman-teman jangan ngelakuin kardio aja atau jangan ngelakuin weightlifting aja gitu. Jadi harus balance gitu. Jadi kalau namanya di konsep olahraga itu ada yang namanya eh, blue split ya. Jadi sehari kita melakukan latihan apa, habis itu sehari besoknya kita ngelakuin latihan apa gitu. Jadinya biar nggak numpuk gitu. Kalau punya Senin kita kardio lari, habis itu setelahnya kita lari lagi, itu kan kasihan kakinya gitu. Kakinya dihajar terus tiap hari. Padahal kan kaki kan termasuk otot besar ya. Paha itu kan termasuk otot besar. Harus ada rest sekitar 48 jam. Jadi kalau misalnya kita apa ya kita push terus, nanti malah jadinya terforsir dan kaki kita malah cedera gitu. Jadi kalau misalnya Senin kita latihan kaki, Selasanya kita latihan tangan gitu dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu ya teman-teman terkait pemaparan TikTok pada pagi hari ini. Sekali lagi mungkin mohon maaf sebelumnya kalau memang TikToknya tidak terlalu tek, memang tidak tek sih karena pengen ada hal baru aja untuk disampaikan. Jadi teman-teman kalau punya mau tanya, mau diskusi terkait diet atau olahraga atau mungkin beberapa apa ya semacam pertanyaan nanti bisa langsung raise hand aja atau mungkin langsung chat aja seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Mas Habib tentang materi yang telah diberikan. Cukup menarik ya materinya. Baiklah untuk selanjutnya ya cara tanya jawab. Monggo, jika ada yang mau ditanyakan, dapat raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar.
Ini masih di sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan Mas Habib kira-kira atau tidak ada pertanyaan? Bebas sih. Bebas. Mau tanya yang monggo, kalau misalnya nggak ada ya udah nggak apa-apa. Itu Mbak Elok nanya, apakah cutting dan bulk itu dapat dilakukan secara bersamaan? Apakah cutting dan bulking dapat dilakukan bersamaan? Oke. eh yang selama ini saya lakukan ya, kayaknya agak susah kalau ngelakuin cutting sama bulking itu tuh di saatnya bersamaan gitu. Karena eksekusi cutting dan eksekusi bulking itu tuh udah dua hal yang berbeda gitu loh. Kalau cutting kan dia kan menurunkan berat badan, di mana kalau menurunkan berat badan itu kita juga menurunkan kalori yang biasa kita makan sebelumnya. Nah, sedangkan kalau maunya bulking itu kita menambah berat badan dan kita harus kalori surplus atau naikkan kalori kita gitu. Jadinya kalau untuk berbarengan tuh kayaknya agak sulit. Kecuali kalau mamanya dalam 2 bulan gitu. Dalam 2 bulan, 1 bulan pertama kita melakukan cutting sekitar 1 kilo atau 2 kilo untuk pendefinisian otot ya. Untuk najemin otot. Terus di bulan kedua itu nanti kita bisa ngelakuin bulking gitu atau menaikkan berat badan itu bisa. Tapi kalau berbarengan langsung gitu kayaknya saya belum pernah nyoba sih gitu. Gitu Mbak Elok. Oke, apakah sudah menjawab Mbak Elok? Ah, ada dua pertanyaan lagi nih Mas. Sama itu ada dari Mas Dwi. Itu perut buncit bisa dihilangin nggak Mas? Butuh berapa tahun olahraga? Oke, untuk perut buncit ya. Ini sebenarnya saya juga buncit juga gitu. Tapi gini, sebenarnya perut buncit itu bisa dihilangin gitu loh. Faktor utama perut buncit itu kan penumpukan lemak yang ada di perut ya gitu. Nah, untuk nurunin buncit itu sebenarnya dengan cara defisit kalori gitu. Jadi kalau misalnya kita makannya umpamanya berapa ya 2000 kalori gitu. Nah, kita turunin aja ke 1500 dan itu juga perlu waktu juga ya. Dan juga dibarengin dengan olahraga juga gitu. Kalau bisa kalau perut buncit itu kurangin minyak-minyak sama gula sih. Karena itu salah satu faktor yang lumayan berpengaruh pada saat melakukan apa ya body recomposition gitu. Dan untuk peruncit juga itu kan banyak faktor ya gitu. Jadi juga harus dianalisa lebih dalam juga. Tapi yang penting untuk menurunkan untuk mengecil buncit itu yang paling penting itu defisit kalori sih yang disiplin seperti itu. Oke, pertanyaannya cukup padat, singkat, dan jelas ya. Selanjutnya ada Mas Lambang ini. Banyak banget ini pertanyaan. Mas Lambang, Mas Andri. Gimana Mas, menurut tanggapan Mas Habib mengenai Oke, pernyataan? Oh, coba bisa dilihat di komentar. Cukup panjang itu. oke, saya pernah lihat video katanya kalau tubuh ngos-ngosan itu sebenarnya tubuh kita baru 40%. Tapi ada juga yang bilang kalau capek istirahat. Saya sendiri biasanya kalau olahraga kalau capek tak tambah 10%. Sampai sekarang masih aman, tapi baiknya gimana ya? Baiknya gimana? Eh kembali ke diri kita, Mas. Olahraga itu yang tahu kapasitas tubuh kita adalah tubuh kita sendiri gitu. Kalau emang Mas nanti bisa melampaui sesuai target Mas, lebih dari target Mas itu lebih baik gitu. Perhatikan juga sekali lagi apakah tubuh kita itu kuat atau enggak gitu. Contoh kalau mamanya kita saya lagi fitness tuh mamanya lagi naikin beban gitu ke 90 kilo bench press gitu. Nah, saya ragu, tapi saya bisa gitu. Saya ngerasa saya bisa. Nah, untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan itu saya biasanya minta tolong orang untuk ngebantu saya di belakang gitu. Jadi harus ada backup plan atau ada beberapa hal yang harus jadi safety kita gitu. Tadi kan juga ada saya jelaskan juga beberapa hal terkait safety ya. Jadi pada saat kita melakukan olahraga itu Harus. sebaiknya itu melakukan safety atau mungkin mengukur
diri kita sendiri apa kita mampu atau enggak. Jadi kembali ke diri kita, Mas Lambang, gitu. Terserah nanti mau dipaksain sampai gimana pun asalkan Mas bisa tanggung jawab sama badan Mas untuk tidak apa namanya untuk tidak black out ya. Nah, itu kembali ke diri Mas sendiri gitu. Itu Mas Lambang kalau ada Oke, pertanyaan. Hmm? apakah sudah menjawab Mas Lambang? Oke, Oke. sudah menjawab ya. Selanjutnya kita masih punya dua pertanyaan ya Mas Habib. Pertama itu ada dari Mas Andri. Chip nabung otot. Ini Aduh, keren juga ya pertanyaannya. Chip nabung otot biar keren. tips nabung otot olahraga Mas, serius. Sebenarnya apa ya, otot tuh juga penting ya dalam diri kita sendiri gitu. Jadi eh untuk mengangkat beban di luar pekerjaan kita ya gitu. Angkat galon itu kan juga perlu otot gitu. Jadi ya perlu dilatih kayak gitu Mas. Juga asupan-asupan yang jadi panjang itu juga perlu diperhatikan juga gitu. Dan untuk menumbuhkan otot juga perlu waktu gitu. Dan itu waktunya bertahun-tahun. Kecuali kalau kita pakai obat ajaib kayak steroid gitu ya. Nah itu tinggal 4-5 bulan aja udah selesai. Tapi jangkanya kan jangka ke depan, jangka panjang gitu. Jadi ya kalau tips nabung otot sih olahraga sama menjaga asupan aja sih. Itu Mas. Sama sabar aja. Sabar, disiplin, perlu waktu. Itu Mas. Mas Aher. Oke, pertanyaan dan jawabannya sungguh keren ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini mau lanjut tak-tak atau lanjut ini? Lanjut aja. Ada pertanyaan? Habisin aja. Oh, Habisin. habisin aja. Oke, Mas Habib masih mau menjawab ternyata ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari Mas Muhammad Khalid. Itu pertama itu tuh, Nah, Mbak Osi dulu tuh. Mbak Osi ya. Maaf ya Mbak, kelewatan ya. Mbak Osi. Yang mana? Itu. Ya, tool yang paling direkomendasi dari Mbak Osi. Oke, tool yang direkomendasikan untuk program defisit kalori. Ini tools ya, berarti lebih ke manajemen ya Mbak Osi ya. Eh, pakai versi Secret sih. Jadi aja Fat Secret itu logonya warnanya hijau. Nanti di HP, di App Store itu di-download aja. Di situ bisa tracking apapun dan bahkan kita bisa ngecek juga makanan-makanan apa serta kandungan-kandungannya gitu. Dan nanti juga ada statistiknya juga kita makan kalorinya berapa, habis itu sisa kalori kita yang harus kita makan berapa, lalu nanti tiap hari nanti change-nya berapa itu kelihatan semua. Itu free kok gitu. Itu Mbak Osi. Baiklah, Mbak Osi, apakah kira-kira sudah menjawab? Eh, lanjut lagi ya. Ada ini pertanyaan Mas Habib mau nanya nih kalau mau di tapi lapar terus itu solusinya gimana? Padahal udah makan yang berprotein gitu. Oke, silakan Mas. Oke, kalau mau diet tapi lapar mulu solusinya gimana? Nah, ini tergantung jamnya ya. Kalau mamanya laparnya biasanya di jam malam itu biasanya lapar palsu sih. Tinggal minum air putih aja itu laparnya udah hilang gitu. Nah, terus kalau mamanya udah makan makanan yang berprotein tapi masih lapar, itu kemungkinan yang dimakan itu kandungan proteinnya kurang gitu. Jadi contoh nih gini, eh pada saat saya cutting dulu itu protein yang saya masukkan tuh kan sehari kan sekitar 120 gram protein ya. Nah, sebagai gambaran aja dada ayam itu per satu onnya per 100 gram itu dia mengandung 31 gram protein. Berarti saya harus makan sekitar 300 gram, hampir setengah kilo dada ayam setiap hari. Dan itu saya ngerasa nggak kenyang. Gara-gara emang aktivitas saya lumayan tinggi ya terkait exercise dan lain sebagainya. Jadi perlu di-track lagi, perlu dikaji lagi terkait konsumsi proteinnya itu dia sudah berapa gram, habis itu
activity moderate-nya itu tuh Mas ada di angka berapa, terus terkait minum air putih juga berpengaruh, seperti itu. Itu Mas Pai. Mas Faiz, gimana jawabannya? Apakah sudah merasa puas? Ini belum banyak ya pertanyaannya ya. Eh, kita lanjut lagi ya. Ini ada Yafi, Mas Habib. Mas Yafi itu nanya kenapa kalau habis leg day itu berasa capek dan tidur lebih nyenyak. Itu pertanyaannya. Oke. Ada lagi nih dari Mas Yafi juga. Katanya punya rekomendasi PWO terbaik selain itu apa? Oke, saya jawab yang pertama dulu ya dari Mas Yafi ya, itu terkait leg day. Kenapa kalau habis leg day itu berasa capek dan tidur lebih nyenyak? Oke, eh leg day itu kita ngomongin weightlifting ya. Kalau leg day itu kan latihan kaki ya. Nah, kaki itu kan salah satu otot yang paling besar di antara tubuh manusia gitu. Kalau nggak salah nomor satu atau nomor dua yang paling besar gitu. Nah, kalau kita melatih otot rangka yang sifatnya itu besar seperti otot kaki gitu. Kan otot kaki kan ada quadricep, ada yang namanya otot hamstring, ada yang namanya otot calf gitu ya, otot betis. Nah, itu tuh kan otot besar semua tuh. Nah, pada saat kita ngelatih otot itu dan kita habis-habisan di situ, ya pasti ngerasa capek gitu daripada kita ngelatih otot lengan gitu. Otot lengan kan termasuk otot kecil ya, contoh mana kayak bicep sama tricep yang di sini gitu. Nah itu kan termasuk yang kecil gitu, jadinya lebih capek kita exercise otot besar seperti kaki atau dada atau back punggung gitu daripada kita ngelatih otot-otot kecil gitu. Jadi itu hal yang wajar sih Mas. Dan tidurnya lebih nyenyak ya emang gitu, karena kan tubuh kan juga perlu recovery juga, apalagi kan recovery otot besar kan juga perlu perlu tenaga dan waktu juga gitu. Jadinya itu wajar Mas, emang leg day itu emang capek banget sih, kadang saking capeknya saya suka skip juga. Itu Mas terkait leg day ya. Terus rekomendasi PWO terbaik selain pisang, kalau PWO itu pre-workout ya, kopi Mas, kopi hitam, kafein. Atau enggak kalau mau budget lagi nanti ada beberapa merek-merek yang menyediakan pre-workout ya, kayak Muscle First, Evolin gitu-gitu. Bisa dicek aja di internet. Tapi kalau saya lebih saran untuk pemula mending kopi hitam aja deh. Gitu. Oke, terima kasih Mas Habib untuk jawabannya sungguh jelas banget ya, yang lebarnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ada lagi nggak yang nanya selain dari Mbak Rani? Cukup banyak pertanyaan juga ya. Mungkin Mas Galin mau nanya atau program dietnya kan mungkin bisa lebih efisien untuk di tahun ini. Ayo, ada lagi nggak? Oke, kita lanjut ya Mas Habib. Jawab pertanyaan Mbak Rani ini, Mas Habib itu lebih baik mana nih? Yang weight loss apa hard loss gitu. Oke, Mbak Rani, lebih baik mana weight loss atau fat loss? Tergantung goal kita, Mbak, gitu. Tergantung juga apa ya tujuan kita untuk diet itu apa. Kalau dihitung-hitung pakai BMI, berat badan saya itu sebenarnya ada obesitas karena saya sudah 77 kilo. Tapi karena saya ngincar strength sama kekuatan pada saat angkat beban ya, jadinya saya akan terus naikin terus berat badan gitu. Tergantung goal sih Mbak. Kalau mamanya Mbak Rani ingin nurunin berat badan biar lebih lebih enteng atau mungkin fisiknya biar bisa lebih kecil gitu, bisa pilih ke yang fat loss. Jadi tergantung ininya aja, tergantung tujuannya aja seperti itu. Oke, ini Mas Febri nanya, rekomendasi pengganti sarapan pagi selain saat diet Oke, gitu.
Rekomendasi. Kalau rekomendasi itu susah ya, Mas. Eh, apa ya? Mungkin kalau mamanya sarapan itu tuh yang penting fundamentalnya jangan makan sarapan yang memicu insulinnya naik gitu. Itu pertama. Seperti gula, pemanis-pemanis gitu-gitu dihindari dulu. Terus yang kedua, banyakin serat gitu. Kalau pagi-pagi bagusnya itu konsumsi serat. Contohnya oats tuh bisa, atau mungkin sayur, atau mungkin sedikit buah itu bisa gitu. Kalau saya tanyain sarapan pagi, sebenarnya saya suka suka skip sih. Kalau enggak ya saya makan apapun. Tapi nanti saya bakar pada saat saya olahraga. Yang penting itu Mas. Yang penting pagi itu hindari yang manis-manis, yang memicu insulinnya naik. Habis itu banyakin serat aja. Kalau bisa protein itu. Itu Mas. Pep. Oke, terima kasih Mas Habib. Mungkin ada dari teman-teman, Mas-mas, Mbak-mbak ada yang mau ditanyakan lagi? Atau jawaban dari Mas Habib itu kurang tepat, bisa divalidasi lagi lebih tepat diminta. Ya nggak Mas Habib? Oh ini ada Mas Sigit nanya Mas Habib, kata-kata hari ini agar bisa konsisten dan fresh. Persisten. Gitu. Iya, iya. Silakan. Bentar, saya buka chat GPT dulu, Mas. Saya nggak pintar berkata-kata ya. Apa ya? Mungkin gak usah pakai chat GPT lah. Gini aja. Olahraga itu penting buat kita ke depannya gitu loh. Eh, mulai dulu, terus nikmat manfaatnya kemudian. Itu aja. Aku ya bingung ngomong apa, bro. Itu, Mas. Maaf. Saya juga bingung ngomong apa. Oke, ada lagi Mas Habib? Mungkin udah ya. Udah ya. Oke, baiklah. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Sekiranya untuk jawaban apapun yang ingin ditanyakan lagi, itu bisa dihubungin Mas Habib atau langsung ke Betul. ruang intro ya Mas Habib ya. Langsung langsung japri aja nggak apa-apa kalau mau nyama temu saya. Insya Allah dia standby. Sekiranya teman-teman nggak ada teman buat olahraga, lari ya mungkin dari sore hari itu juga itu ditemenin Mas Habib juga ya Mas Habib ya. Ya terima kasih.